di Al-Quran dan Sunnah. Tuhan Allah membuka hati kita untuk mendapatkan hidayah ilmu, dan semoga setelah kita mendapatkan hidayah, Allah menetapkannya dan memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Monggo dok, tema kita pada hari ini tema spesial. Monggo, saya ngambil sumber di Bulughul Maram di bab tentang jenazah halaman 200, kalau mushafnya 243 nomor 1. Hadis nomor 1 aja dok. Bu Susi, share screen-nya untuk saya, Bu Susi. Iya, ya sudah saya, ini kok nggak bisa dibuat ini ya? Bentar, oh ini, nggak kelihatan. Bulughul Maram nggih. Ya, bab tentang jenazah nomor 1. Saya Iya, ngambil. sudah saya siapin. Nah, ini kan. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kematian itu disebut sebagai pemutus kelezatan. Oh, hidup di dunia itu lezat, ah? Ya, yang kita nikmati realitanya sudah pasti insya Allah seperti itu dok. Makanya orang banyak yang terlena di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia itu dilalaikan oleh dunianya karena saking nikmatnya. Tapi di sini perintahnya aksiru, hendaklah memperbanyak yang akan memutuskan kenikmatan itu, yaitu mati. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk banyak mengingat mati supaya yaitu tidak terlena di dunia, dan memang dunia ini tidak akan mengekalkan. Karena itu hendaklah memperbanyak kematian supaya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi nanti. Nah, itu. Kemudian di hadis selanjutnya, ini bawahnya. Enggak dok, lanjut aja ke, kalau di mushaf 262, nomornya 616 dok. 616. 616. Dari Abdillah bin Ja'far. Ya, bentar. Nah, ini tah. Oh, agak-agak beda ya. Yang pertama tadi itu nomor berapa Ustazah? 500 berapa? 555. 555. 555 itu selisih berapa ini ya? Ini kadang-kadang soalnya enggak bisa. Bentar. Coba dari Abdillah bin Ja'farnya itu di 555, berarti selisihnya 40 apa ya? 41. Ini nih. Ini ya. Dari Abdullah bin Ja'far. Iya, monggo. Iya. Ketika datang berita kematian Ja'far waktu terbunuh, Rasulullah bersabda, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena mereka sedang mendapat hal yang menyibukkan. Nah, monggo, paham dok ya. Oh ya, jadi kalau yang rata-rata di sini itu orang yang kesusahan itu malah yang menyiapkan makanan ya. Iya. Nah, ini kita kembalikan ke dalam sunnahnya bahwa ketika ada orang yang diuji oleh Allah
meninggal dari keluarganya, maka kitalah yang bertakziah dengan membawa makanan. Nah, sekarang juga di kita ini udah terlaksana juga, Dok, kan membawa apa itu beras-beras itu kan? Iya, Gunung beras, beras, beras. Nah, itu yang itu. Ya sudah, itu sudah titik di situ. Artinya si keluarga yang kena musibah tadi nggak usah memasak-masak untuk tetangga-tetangganya. Jadi seolah-olah itu dikembalikan lagi kepada tetangga. Padahal itu untuk perbekalan dianya itu. Supaya dia tidak terlalu sedih hati memikirkan masalah kehidupannya karena hatinya dalam keadaan duka. Sudah jelas ya, insya Allah ini ya. Lanjut ke iya. yang tadi, Dok. Di halaman pertama tadi, scroll sedikit ke 560 dari Umi Salamah. Mi Atiyah, Umi Salamah non 2, sewu 3, tadi. 4, 5. Hadis ke-6 dari pertama, Dok. Hadis ke-6 Baik. pertama. Nah, yang tadi panjang, yang agak panjang tadi. Gimana ya? Saya lihat yang pertama dulu aja. Ya, ke-6. Ini loh, saya nyari search-nya ini tadi ketemu, sekarang nggak ketemu lagi. Oh, ini jenazah. Eits. Nggak bisa ini di search ini. Nah, Ke-6. ini yang pertama ini saya 558 ini selisih berapa ya Ustazah ya? Sama yang pertama itu. Si 40 kalau nggak salah. Hadis yang ke-6. Ini Nah, ya, ini ini ya. ya betul. Tadi Baik. Umi Salamah, monggo. Silakan Dokter Wiwin. Baik. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menemui Abu Salamah yang sudah meninggal. Pada waktu itu matanya Abu Salamah dalam keadaan terbelalak. Maka beliau pun memejamkannya lalu bersabda, sesungguhnya apabila dicabut diikuti oleh pandangan. Maka beberapa orang dari anggota keluarganya pun terkejut. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian berdoa buat diri kalian kecuali yang baik, karena para malaikat mengaminkan ucapan kalian. Lalu beliau berdoa, ya Allah, Abu Salamah, angkatlah derajat ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Luaskanlah kuburnya, sinarilah dia di dalamnya dan gantilah di dalam keturunannya dengan penggantian. Hadis riwayat Muslim. Ya, Monggo, jadi paham. ketika kita diambil itu sebenarnya kalau kita melek terbuka itu kita akan mengikuti arah Ruh keluar. kita diambil itu ya Ustazah. Ya, Jadi ketika maka Rotul maut. mayat itu mata yang terbuka harus diam ya. Kita selalu harus berkata-kata yang baik karena kan semua kata-kata itu kalau itu berarti doa bisa diaminkan dan bisa terkabul ya. Iya, karena di situ masih banyak malaikat. Artinya di sini ketika kita takziah dan jenazahnya masih ada di situ, di sini dicontohkan oleh Rasulullah SAW masuk ke rumah Abi Salamah. Artinya beliau bertajiah ke rumahnya Abi Salamah. Ternyata Abi Salamah sudah meninggal dan matanya terbuka, maka oleh Rasulullah itu ditutupkan. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang ada yang hadir di situ, janganlah Anda mengucapkan sesuatu kecuali dengan yang baik-baik. Artinya kalau toh itu membicarakan tentang jenazah, maka bicarakanlah hal-hal yang baik, artinya mendoakan jenazah.
Karena di situ masih banyak malaikat yang mengaminkan doa-doa orang yang sekeliling yang ada di sekitar jenazah. Maka di sini Rasulullah memberikan contoh atau Rasulullah mendoakan untuk jenazah tadi. Dokter dilihat ini ya, dilihat teks Arabnya yang ada kurung bukanya sedikit, scroll ke bawah sedikit. Nah itu. Allahumma gfir li abi salamata warfa darajatahu fil mahdiyin wabsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wa khluqhu fi aqbih. Nah, ketika Rasulullah bertakziah dan di situ masih ada jenazah, maka yang diucapkan oleh Rasulullah adalah kalimat ini. Yang terjemahannya, Allahumma ya Allah, igfir li abi salama, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikanlah derajat di orang-orang yang terpimpin, wabsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya baginya, wa nawir lahu fihi, dan berikanlah cahaya baginya di dalam kuburnya, wahlufhu fi aqbihi, dan hendaklah menggantikan dari seluruh kesudahannya itu. Nah, di sini doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita takziah dan di situ masih ada jenazah, inilah. Kemudian di sini kan Abi Salamah yang menjadi jenazahnya. Nah, nanti kalau umpamanya siapapun yang kita datangi, namanya umpamanya si Fulanah gitu kan, maka kita doakannya kepada orang tersebut. Allahumma gfir li titik-titik. Nah, warfa darajatahu fil mahdiyin wabsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fihi wahluku fi afihi. Rata-rata hadis ini tidak tersosialisasi, maka dari itu banyak masyarakat yang tidak paham. Yang mereka bawa ke tempat-tempat orang yang meninggal itu ya buku-buku kecil yang di situ ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Padahal di sini Rasulullah tidak membaca salah satu ayat ataupun surat dari Al-Quran ketika menghadiri seorang jenazah. Maka inilah doa. Nah, kan di situ kita umpamanya menunggu lama, bagaimana ya ini, diulang-ulang aja ini. Allahumma gfir, kalau umpamanya kita tidak hafal dengan bahasa Arabnya, langsung aja, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, ya Allah, mohon ditinggikan derajatnya di orang-orang yang soleh, dan mohon ya Allah, dia diluaskan di alam kuburnya, dan mohon ya Allah dikasih terang benderang di alam kuburnya, dan mohon ya Allah dikasih kemaslahatan setelah ini. Terus diucapkan seperti itu. Kenapa dikatakan di sini di apa namanya? Padahal jenazah itu kan belum masuk lahad, belum dimakamkan. Tapi di sini kalimatnya wabsah lahu fi qabrihi. Sudah ada kata-kata wabsah lahu fi qabrihi, luaskanlah di alam kuburnya dan kasih terang benderang di alam kuburnya. Karena ketika seseorang itu sakratul maut dan dia sudah berpisah antara ruh dengan jasadnya, dia sudah masuk ke alam kubur itu. Nah, sedangkan yang kita datangi kuburan-kuburan itu bukan alam kubur, itu namanya ya kuburan, tempat dipendamnya jenazah tersebut. Monggo, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Jadi ini kita banyak sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dicontohkan Rasulullah ya Ustazah. Ya, betul. Makanya kita ini di dalam Tholab Ilmi itu harus jelas rujukannya dan cara hidup kita ini bagaimana, itu semuanya sudah diatur. Cuman masyarakat boleh jadi mungkin jarang-jarang yang ngaji tadabbur, akhirnya mengikuti apa yang sudah ada fenomenanya di masyarakat. Monggo, Dok. Iya, misalnya kalau kita ada keseripahan gitu kan justru kita yang nggak enak kalau tidak menyediakan jamuan kan Ustazah. Misalnya ada orang datang, kita nggak menyediakan minum, nggak menyediakan makanan, ada rasa nggak enak gitu. Itu kan Ustazah. Ya. Karena kehidupan sudah seperti itu, akhirnya sudah mendarah daging di semuanya. Gitu. Jadi kita sendiri harus mulai dari diri kita ya. Misalnya kalau kita takziah ya kita akan usahakan agar kita tidak merepotkan yang kita takziahi gitu ya Ustazah, dengan membawakan mereka gitu supaya nggak repot ya. Iya, betul. Dan doanya pun ini yang dibacakan, tidak ada
Kalau ada ngaji. kalau toh memang ada ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca, pasti Rasulullah sudah lebih dahulu memberikan contoh ini atau menganjurkan kepada sahabat. Tapi kan ini tidak. Dari mana itu? Wallahu a'lam. Tanya aja kepada yang bersangkutan nanti. Saya kita baca doa-doa lain selain ini kan boleh juga ya Ustazah? Pokoknya Penekanannya untuk jenazah itu ampunan. ampunan terutama. Ya. Ya Dan Ustazah. doa pun untuk keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga ini dikasih kesabaran, ketabahan. Nah, kita langsung ngomong kepada Ibu, mudah-mudahan ya Allah memberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan kepada ibu sekeluarga. Ini anak-anaknya masih kecil ditinggalkan, semoga Allah memberikan berkah di dalam rezekinya. Itu kan secara langsung kepada orang keluarganya itu. Tapi penekanan untuk jenazah itu memohonkan ampun dari segala dosa-dosanya. Dan mohon diluaskan dan dikasih terang benderang di alam kuburnya. Dan mohon dikasih kemaslahatan sesudah kejadiannya. Cuman kalimat itu. Termasuk Yasin ya, Ustazah ya. Sini nggak ada tuntunannya juga ya, baca Yasin. Saya tidak menemukan dok itu. Makanya tadi mengatakan nggak langsung ke kata-kata Yasin. Saya maunya ngomong tidak ada Yasin, tidak ada ini. Ya takut ketersinggungan gitu. Makanya saya tadi simbol katanya di sini Rasulullah tidak menerangkan, maksudnya tidak mencontohkan untuk membaca salah satu surat atau ayat. Ustazah tanya, Ya monggo Bu Dokter Ari. kalau baca doa yang Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu pada saat kapan ya Ustazah sebaiknya? Pada saat mensolatkan jenazah dan untuk di luar jenazah juga, artinya ketika kita mendoakan kepada keluarga kita yang meninggal atau kepada suami kita yang meninggal, ucapkan itu sesering mungkin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu. Ini maknanya sama dengan ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu dan kasihanilah dia, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi dan maafkanlah dia, wa'afihi wa'fu anhu dan selamatkanlah dia, kemudian dan luaskanlah dia, wawasi madholahu dan luaskanlah kuburannya gitu maksudnya. Ini itu adanya di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Tapi pelaksanaan sholat jenazah tersebut bisa kita gunakan doanya tapi tidak keseluruhan. Ini adanya di nomor hadis 587 Bulughul Maram. Jadi setiap kita duduk, setiap kita ingat, mohonkan kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan muliakanlah tempatnya wa wasi madholahu. Nah itu. Cuman segitu untuk di luar menyolatkan. Dan penekanannya juga kalau kita tidak bisa membaca bahasa Arabnya, langsung aja ampunan. Ya Allah, mohon diampuni segala-gala dosa ya keluarga kita maksudnya yang sudah meninggal, atau penekan kepada suami. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian mohon diselamatkan dari fitnah kubur, dari siksa kubur, dan dari siksa api neraka. Dan mohon ya Allah dikasih luas dan terang benderang di alam kuburnya. Dan mohon ya Allah dia dimasukkan ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Cuman kalimatnya itu. Jadi ketika Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan tadi dan sudah diampuni itu si jenazah, terus hukuman apa yang akan Allah berikan? Kan sudah tidak ada lagi. Allah tidak akan menghukumi kalau doa kita masalah ampunan diterima oleh Allah. Itu yang diperlukan oleh seorang yang sudah meninggal. Itu dokter yang mana? Ustazah, Ya. di sini tadi di nomor sebelumnya itu ditekankan bahwa doa itu sepertinya mustajab ketika jenazah masih ada ya. Iya, karena di situ diamini oleh malaikat kan. Iya, iya. Jadi kalau kita takziah dan ingin mendoakan sebaiknya ketika ada jenazah gitu ya maksudnya. Enggak juga, kalau umpamanya kita repot dan apalagi umpamanya jauh, doanya dipanjatkan dari rumah. Boleh. Dari mana saja, karena yang mengabulkan doa itu adalah Allah, dan Allah
ketika kita berdoa dimanapun, insya Allah Allah Maha mendengar. Yang penting kita khusyuk dan kita yakinkan bahwa ini adalah doa untuk yang bersangkutan, dan kita mohonnya betul-betul kepada Allah supaya doa kita ini dikabulkan. Insya Allah. Sebagaimana orang-orang yang sudah mendahului kita sekarang dari pihak keluarga, ketika kita berdoa dimanapun insya Allah akan dikabulkan. Jadi tidak mesti, jangan beranggapan bahwa doa itu akan dikabulkan ketika kita berziarah ke kubur. Tidak seperti itu, karena berziarah ke kubur itu di dalam ini selanjutnya kemarin juga kan sudah dikatakan bahwa ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Nah, di 607 Dok. Di 607. Berarti kalau di situ 500 berapa ya? 556 mungkin, Dok. Nomor hadis 556 coba. Dari Buraidah itu, Dok. 556 pasti enggak, Ustazah. Insya Soalnya Allah. awalnya kan 588. 55, soalnya bab jenazahnya 558 awalnya. Wah, berarti 600 berapa tadi? 607 dikurangi. Buraidah, dari Buraidah ya. Hampir halaman terakhir, Dok, hampir. Oh, hampir terakhir. Ah, iya, Itu tadi. Buraidah. Hurairah. Ya. Saya enggak bawa itunya sisanya. Kitabnya. Ya, saya pakai mushaf ini. Ini 610. Oh, selisih 2. Nah, ya itu, betul. Ya, itu silahkan, Dok, dibaca. Siapa? Monggo, Mbak Susi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Hadis riwayat Muslim At-Tirmizi menambahkan karena hal itu akan mengingatkan kepada akhirat. Nah, jadi tujuan utama ziarah kubur itu ada 3 korelasikan dengan hadis yang lain. Di sini penekanannya bahwa ziarah kubur itu untuk mengingat kematian kita, bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia dan pasti kita akan menemukan titik akhir. Maka dari itu berziarah itu artinya supaya kita tidak terlena masalah dunia. Artinya kita banyak mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi nanti. Nah, secara keilmuan aja, keluarga kita yang dekat dengan kita, kemarin ada, sekarang nggak ada. Maka dari itu, fa'innaha tuzakirul akhirata. Sesungguhnya berziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Pertama, Rasulullah melarang. Karena kenapa dilarang? Ketika orang-orang jahiliyah zaman dahulu ada dianggap orang-orangnya soleh, atau di zaman Nabi Nuh para ulamanya itu soleh-soleh, kemudian mereka itu suka dikultuskan, dijadikan pelantara-pelantara untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, dan itu merupakan termasuk kesyirikan. Maka dari itu Rasulullah melarangnya untuk tidak berziarah dulu, karena khawatir mereka mengadakan sesuatu permintaan-permintaan kepada orang yang soleh tadi, yang dianggap itu sebagai pelantaranya. Maka dari itu ketika Rasulullah memandang orang-orang pada zaman Rasulullah itu para sahabat sudah kuat keimanannya, maka sekarang kami izinkan kalian untuk berziarah. Karena ketika orang yang sudah kuat imannya berziarah, bukan untuk meminta dan bukan untuk menjadikan pelantara, akan tetapi untuk mengingatkan bahwa dirinya itu pasti akan berakhir juga. Itu. Itu, Dok. Setelah itu, monggo sekitar itu kalau ada pertanyaan. Dan nanti saya gabungkan dengan PDF-nya yang berkaitan dengan masalah ziarah kubur. Tapi sebelumnya, hadis yang hampir terakhir, Dok.
1, 2, 3 dari akhir ke 4 dari akhir. Iya, di situ nomor berapa Ustazah? Nomor 617. Berarti selisih 3, 618. Dari Dari Sulaiman. Ini sudah habis. Nah, 1, 2, ke 4 dari habis. Dari Nih. Baik. Mbak Dokter Sinta. Ya, hadis nomor 620 dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat apabila keluar mendatangi kuburan agar mengucapkan semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin serta muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim. ya. Ini ajaran Rasulullah kepada para sahabat ketika berziarah kubur, diajarkan oleh Mbak Susi non sewu. Oh, Gitu. dimute sudah. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, apabila kalian keluar menuju kubur berarti berziarah, menziarahi kubur. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan, dilirik di teks Arabnya dari kurung buka, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. As'alullahu lana walakumul afiyah. Hanya sampai itu. Yang terjemahannya assalamu ala ahla diyar. Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai kaum muslimin dan mukminin. Dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami mohonkan untuk kalian dan untuk kami kesejahteraan dan keselamatan. Nah, cuman itu. Jadi ketika kita berziarah kubur, mendatangi kubur siapapun, berarti ini yang pertama kita ucapkan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah, cuman itu. Kalau toh di sini ada ajaran-ajaran yang untuk dibaca, pasti Rasulullah itu akan menerangkan dan akan menyampaikan. Tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan. Maka dari itu inilah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berziarah kubur. Monggo, ada pertanyaan? Ustazah, insya Ya. Allah saya sudah hafal, tapi dalam bahasa Indonesia sejak saya kecil, kalau masuk kuburan itu bacaannya cuman dalam bahasa Indonesia. Gimana Ustazah? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bahasa Indonesianya kan langsung. Semoga kesejahteraan atas kalian, wahai ahli kubur, yang mukminin, yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kemudian kami pun akan menyusul kalian, dan kami mohonkan ampunan, kami mohonkan kesejahteraan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Cuman segitu kalimat. Tidak ada. Iya. Itu juga tadi doa yang waktu takziah itu juga saya bisanya bahasa Indonesia. Iya, iya monggo. Dan Ustazah, mohon maaf, ini ada teman baru saya gabung, Bu Eri. Dia itu mau nanya, Bu Eri monggo ditanyakan Bu Eri. Dia tadi sungkan katanya karena baru gabung sekarang. Bu Eri monggo. Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya, saya punya kitab Bulughul Maram, tetapi kok tidak ada ya tentang apa Jenazah. ziarah kubur. Iya, apa ada kitab yang Bulughul Maram yang lain lagi ya? Mohon maaf, karangannya siapa, Dok? Hasan. Iya tuh betul. Hasan, halamannya saya tunjukkan. Kok enggak ada?
Ada halamannya 243 bab tentang jenazah. 200, 43 halamannya, Dok. 243. Bentar. 240. Itu mushafnya. Insya Allah semuanya ini Dokter Diah juga ini punya mushafnya semuanya. Cuman ini kan yang Ini Kitabul Janais. iya Iya. iya itu. Nah, terus kita lihat di halaman 262 nomor Iya. hadisnya 217. Yang saya terangkan 200. itu. Iya, Ya, ya 62, Hmm. 62, terus Iya. nomor 202 nomor hadisnya 617. iya, sudah Nah, nggih. nah, ini ziarah kubur kan? Kan terjemahannya di sini monggo. Kok Dokter Eri ini dibaca sebelah ulang lagi, Dok. 617 nggih. Iya, monggo dibaca lagi. Ini dari Sulaiman bin Buraidah, Ya. dari bapaknya, ia berkata adalah Rasulullah mengajar mereka apabila mereka pergi ke kubur supaya berkata Assalamualaikum ahla diyar, yang artinya mudah-mudahan keselamatan bercucuran atas kamu, hei ahli kubur dari mukminin dan muslimin dan kami. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan menemui kamu. Kami mintakan kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu. Ini ya. Iya, ini kan ziarah kubur. Kalimatnya Ya, kan adalah Rasulullah SAW mengajar mereka apabila mereka pergi ke kubur. Berarti pergi ke kubur itu namanya ziarah kubur. ya, nggih, nggih. Jadi itu ya kitab itu Ya, tadi ya Janais. judulnya. Iya. Janais wala jenazah janais nggih nggih nggih. Nggih, terima kasih. Saya sudah paham seperti ini semuanya. Iya, sudah. Ustazah, saya mau tanya lagi, Ustazah. Iya. Monggo, Bu. Di sini yang dimaksud keselamatan itu apa, Ustazah ya? 1, diselamatkan dari fitnah kubur. 2, dari siksa kubur. 3, dari siksa api neraka. Oh, Nah, mohon itu. Kami pun minta kepada Allah yang masih hidup supaya nanti ketika kita mati, mohon kami pun diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dan dari siksa api neraka. Insya Allah ketika Allah mengabulkan 3 perkara tadi, apa hukuman yang akan diberikan ke hamba? Tidak mungkin kalau itu sudah dikabulkan oleh Allah. Berarti insya Allah dia akan selamat. ya. Masuk ke mana? Ke sorga. Karena nggak ada tempat. Di sana itu cuma 2, neraka dan sorga. Makanya ditekankan masalah keselamatan, kesejahteraan, dan kesejahteraan. Itu maknanya, Bu Susi. Paham ya, Bu? Ya. Jadi keselamatan itu dari siksa kubur, siksa neraka, lalu fitnah kubur, siksa kubur, dan siksa api neraka. Fitnah kubur itu apaan, Saudara? Ya, pertanyaan-pertanyaan ketika kita dikubur kan, begitu masuk pertama itu kan pertanyaan-pertanyaannya kan dahsyat sekali yang waktu saya share ke dokter itu. Begitu didudukan si jenazah itu ditanya, apa agamamu? Gitu kan. Oh, fitnah Siapa? kubur itu maksudnya itu ya? Pertanyaan itu ya? Kemudian setelah itu ditunjukkan Rasulullah, kamu siapa? Kenal nggak dengan laki-laki ini? Kalau orang yang tidak paham waktu di dunianya tidak mentadaburi ajaran Rasulullah, yang nggak paham kan ada dua-duanya itu kan di dalam ser-seran yang tentang pencabutan ruh itu, dan ketika udah masuk ruh, udah itu jelas. Agak ngejar waktu sedikit saya ini ke ini dok, ini kan sudah jelas insya Allah. Ke PDF ya. Iya. Ini. Monggo PDF di saya. Oh, ini stop share dulu. Iya. Kalau pamannya ya Bunda dilihat semuanya Mas. Ini. Supaya untuk menyingkat waktu, di halaman ini aja dok, di halaman 3 aja saya akan menjelaskan daftar isi dok, di daftar isi dulu. Daftar isi aja, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Nanti saya poin ke nomor 2. Monggo, Dokter Riyah dibaca sarah ringkasan 10
batal keislaman. Secara ringkas 10 pembatal keislaman. Yang pertama syirik. Yang kedua pelantara. Perantara atau pelantara? Pelantara. 3, tidak mengkafirkan orang kafir. 4, meyakini petunjuk Nabi tidak sempurna. 5, membenci syariat Nabi. 6, mengejek agama. 7, sihir. 8, menolong musyrikin. 9, meyakini boleh keluar syariat. 10, mengacuhkan agama. Itu aja. Ini yang dikatakan pembatal keislaman itu, dia seseorang yang memeluk Islam, akan tetapi dia melakukan yang salah satu di 10 poin ini, berarti dia batal keislamannya. Artinya batal keislamannya itu tetap dia ngakunya Islam, akan tetapi nilai-nilai keislamannya karena dia melakukan salah satu ini dianggap dia bukan Islam lagi gitu, Dok. Itu namanya pembatal keislaman. Paham ya? Nah, saya minta di poin kedua sekarang. Pelantara, silahkan langsung aja ke pelantara. Karena ini mengingat waktu. Saya maunya dari pertama, Dok, ini supaya paham semua. Kapan-kapan insya Allah. Dilanjut. Iya. Ini di halaman 11 ya, monggo. Silahkan siapa yang mau baca. Kalau ini harus diselesaikan. Mulai Baik. dari Dokter ini monggo. Dokter masih mute. Dokter ini masih mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pembatal kedua pelantara. Kedua, siapa menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah, di mana dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. segitu dulu. Mohon paham, Dok, segitu dulu. Kurang paham, Ustazah, apa maksudnya perantara itu apa? Apa misalnya kayak yang dibilang sebagian kelompok itu bertawasul waktu ziarah kubur itu juga perantara? Iya. Kalau gitu lanjutkan aja. Nanti saya mungkin lanjutkan aja bacaannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya terang. Lanjut aja, Dok. Perantara yang dilakukan kaum musyrikin ada 2 tujuan, yaitu untuk kurbah atau menjadikan mereka agar mendekatkannya kepada Allah, dan syafaat, menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Dalil kurban. Ya. Kurbah bukan kurban. Kurbah itu mendekatkan diri. Mendekatkan diri atau kurbah. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka atas perselisihan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan kafir. Quran Surat Az-Zumar 39 ayat 3. Lanjut, Dok. Ayat. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah menunjukkan bahwa kaum yang Allah kabarkan ini adalah kaum musyrikin. Ucapan mereka, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekatnya. Menunjukkan bahwa mereka mengaku tidak menyembah mereka, dan yang mereka lakukan hanyalah menjadikan mereka sebagai wasilah antara dirinya dengan Allah agar dekat. Wasilah itu apa ya, Ustazah? Wasilah itu perantara. Ketika kita berdoa, seseorang itu punya keyakinan begini, saya ini ibadahnya kurang. Kalau saya membuat perantara orang yang soleh atau kepada ustadz-ustadzah itu, maka barangkali Allah cepat mengabulkan doa saya. Itu yang tidak dibolehkan. Oh, itu tidak boleh ya? Penekanannya kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau penekanannya sudah meninggal, kalau orang yang masih hidup tidak apa-apa ya, kita minta didoain. Makanya dimintain doa. Seperti dokter mendatangi seseorang yang dianggap orang itu
di dalam ibadahnya itu baik. Umpamanya seorang ustadzah atau ustadz, mohon maaf, saya mohon doanya ini. Nah, itu Nah, itu boleh, dibolehkan. Itu pun sebatas doa. Tapi artinya kita mohon bantuan, didoakan hajat kita oleh dia. Nah, itu. Tapi boleh. kita di situ nggak boleh lemah di sisi Allah. Jadi tidak boleh beranggapan bahwa diri saya ini kurang ibadahnya, nanti jangan-jangan Allah tidak mengabulkan karena saya ibadahnya kurang. Nggak boleh kata-kata itu. Maka sebaiknya doa yang harus dipanjatkan itu langsung dianya sendiri kepada Allah. Dan dia sebagai orang yang lemah tadi, atau boleh jadi tidak bisa sama sekali membaca bahasa Arab atau Al-Quran, tapi dia sebagai hamba Allah. Ya kalau Allah berkenan untuk mengabulkan, kenapa tidak gitu. Dan dia kita secara pribadi harus melatih diri bahwa yakinkan aku ini adalah hamba Allah dan aku ini adalah lemah, maka saya mohon pertolongan kepada yang maha segala-galanya. Nah, untuk mohon pertolongan kepada Allah, kita tidak memerlukan pelantara siapapun. Sebaiknya itu langsung uni astajib lakum itu. Monggo ke bawahnya lagi, Dok. Bentar Ustazah, kalau saya sering minta tolong misalnya didoain ibu saya, didoain anak-anak saya, didoain saudara-saudara saya, juga didoain teman-teman yang kita anggap baik, kita saling mendoakan ya, tolong didoain supaya ini saya lancar apa-apa gitu gimana Ustazah? Ya, itu bagus. Malah itu dibiasakan. Mohon doa seperti itu dibiasakan kepada orang yang masih hidup, terutama kepada orang tua. Karena orang tua itu kalau toh atau kepada anak-anak juga, insya Allah doa orang tua kan terkabulkan. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Gitu. Ya, Kalau itu harus. memohon yang sudah meninggal boleh, walaupun itu waliullah, walaupun itu Iya. misalnya Rasulullah nggak boleh ya. Ustazah, Kepada ya. Rasulullah pun nggak boleh. Kita datang kepada kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini pulang dari sini mau buka usaha. Ya Rasulullah, mohon disampaikan kepada Allah supaya usaha saya sukses. Ya Allah, nggak boleh itu yang dikatakan syirik. Dan ketika Mohon orang didoain iman kita lebih kuat, seperti panjenengan misalnya nggak boleh ya. nggak boleh kata-kata itu, nggak boleh sama sekali. Itu adalah yang dikatakan kesyirikan. Dan orang yang sudah meninggal itu Doa bersama dengan beliau-beliau juga nggak boleh ya, tidak sekedar minta didoain, tapi doa bersama beliau-beliau itu juga nggak boleh ya, yang istilahnya orang kafir gitu. bersama doa bersama sama itu maksudnya apa, Dok? Maksudnya gini, di tempat wali-waliullah itu berdoa bersama beliau-beliau, tapi kita juga berdoa, jadi bukan hanya menyerahkan doa itu ke beliau, tapi bersama-sama istilahnya. Nggak boleh juga, nggih. Ya, itulah masuk kesyirikan. Ini nih dalilnya di sini semuanya jelas. Ya, ya. Lanjut Terus lagi, Dok. saya Lanjut lagi, Dok. Sesungguhnya, mulai mana tadi ya? Ucapan ya? Enggak, ini betul. Ucapan mereka. Sesungguhnya Allah akan menghakimi mereka atas perselisihan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan kafir. Nah, Menunjuk. itu. Artinya gini, seseorang manusia yang masih hidup menjadikan kuburan-kuburan yang dianggap itu orang soleh perantara, Allah nanti akan menghukum dia di akhiratnya. Karena sudah menjadikan aku ini ada pelantara, padahal aku tidak membutuhkan perantara, kata Allah. Berarti dia sudah berbuat syirik. Terus dia mengatakan, saya tidak berbuat syirik. Saya tidak menyembah orang yang sudah mati tadi, tapi itu untuk mendekatkan diri supaya doa saya ini dikabulkan kepadamu, ya Allah. Nah, Allah tidak memerlukan itu, gitu. Itu maknanya. Jangan sama sekali kita melakukan itu, karena Allah tidak setuju kalau Allah sendiri dijadikan sebagai perantara. Kalau sesama manusia seperti kita, mohon maaf ya, mendatangi seorang presiden, kan birokrasinya harus jelas. Karena presiden itu kan keterbatasannya sama dengan kita. Terhalang dinding aja kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Maka dari itu melalui menteri, melalui ini baru akan ketemu. Itu manusia. Kalau Allah tidak seperti itu, gitu, maka Allah tidak membutuhkan pelantara. Itu maknanya. Ada beberapa orang yang merasa dikaruniai kelebihan bisa komunikasi dengan almarhum di alam kubur, di ziarah. Terus itu juga menurut
ilmu ini itu enggak bisa ya, Ustazah ya? Bohong, Dok. Itu bohong bisa komunikasi seperti itu. Jelas Al-Qur'annya. Ini saya nge-share juga, tapi ini waktunya. Nggih, Nggak nggih. apa-apa Ustazah, nanti dilanjut minggu Ini keempat lagi nggak apa-apa. iya, masalahnya gini. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan pendengaran kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu hanya Allah lah yang mampu seperti itu, gitu. Jadi orang yang sudah meninggal itu sudah tidak mendengar lagi, gitu. Oh, Ya, ada. dengan akal sehat aja ya, dia sudah menjadi jenazah, dia kan dimandiin, dikapani, diusung, dimasukin ke kuburan itu kuburan didatangi, itu bukan alam kubur, itu kuburan gitu. Sedangkan alam kuburnya di mana? Alam kuburnya itu kalau dilihat dari segi hadis Sahih Muslim itu kan melalui perantara-perantaranya langit-langit itu kan, sampai di Iliyin. Itulah Iliyin salah satunya tempat orang-orang yang beriman, itulah yang dikatakan alam kubur juga. Gitu. Di antaranya itu gitu. Tapi dalilnya ya saya sepintas saja, percepat aja. Bagaimana, Dok? Ada keterbukaan nggak ya dalam masalah ini? Jangan sekali-kali menggunakan wasilah kepada orang yang sudah meninggal. Gimana, Saya Dokter teruskan. Ya, teruskan. Baca aja langsung sampai selesai ya, mudah-mudahan. Menunjukkan bahwa adapun dalil dan menunjukkan bahwa meskipun mereka mengaku tidak menyembah mereka, tetapi Allah menganggap itu sebagai bentuk penyembahan sehingga pelakunya kafir. Ya. Untuk itu Allah menutup ayatnya dengan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang dusta dan kafir. Adapun dalil kaum musyrikin adalah mereka merasa banyak dosa sehingga tidak pantas berhubungan dengan Allah langsung kecuali dengan perantara. Ini dalil keliru karena menyamakan Allah dengan makhluk yang butuh perantara. Sementara Allah sendiri berfirman, apabila hambaku bertanya tentangku, jawablah bahwa aku dekat. Aku penuhi permintaan orang yang berdoa kepadaku apabila berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Hikmah larangan perantara adalah menjauhkan hamba dari bergantung kepada selainnya. Ya. Nah, itu. Jangan menggunakan pelantara, akhirnya tergantung kepada yang sudah mati tadi dan menganggap dia itu soleh. Padahal yang harus mengatakan itu soleh hanyalah Allah. Seorang sahabat dulu di zaman Rasulullah, begitu ada yang meninggal jenazah, Rasulullah bertakziah juga. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah orangnya soleh. Nah, itu kan dilarang oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali Anda mengatakan itu. Yang berhak mengatakan soleh kepada jenazah ini adalah hanyalah Allah. Maka ketika orang itu mendengar penjelasan itu, dia sama sekali kepada siapapun yang meninggal tidak lagi mengucapkan soleh. Jadi yang mengklaim seseorang itu soleh adalah Allah. Terkurungnya apa? Terkurungnya di dalam hadis lain bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya berdosa. Maka sebaik-baiknya ketika dia melakukan dosa adalah orang yang bertobat. Nah, ustadz-ustadzah itu mohon maaf, dia itu manusia, tidak dari masalah salah, nah, gitu kan. Akan tetapi untuk meminimalisir dari keilmuannya dan dari pencegahannya, insya Allah itu seperti itu, gitu Dok. Ya, gimana Dokter Dia, ini waktunya sudah habis, semuanya mau beraktivitas. Nah, dan ini belum selesai, PDF ini sudah tersebar ke semuanya. Saya berharap dari awal ya dibacanya, insya Allah. Nanti beberapa episode mungkin insya Allah Dokter Dia dibacanya ini dari awal. Ini termasuk ilmu tauhid ini. Ya. Iya, kita masukkan di minggu keempat Ustazah. Setiap minggu keempat sampai selesai bab jenazah ini. Ya itu. Insya Allah. Dan mohon maaf saya bertanya, apakah Kamis depan bulan April ini kita masih on atau udah libur, Dok? Teman-teman gimana nggih? Mohon pendapatnya. Menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Lebaran ya. Lebarannya kan insya Allah dimungkinkan tanggal 10 atau tanggal berapa? Sekitar itu. Saya lihat kalender aja. Saya ada. Saya insya Allah. Gimana, Bibin? Saya insya Allah ada, bisa saya masih. Saya juga bisa, Bu Susi bisa enggak?
Iya bisa. Kalau tanggal 4 April itu justru 10 hari terakhir ya? Iya, Iya, mungkin malah lebih afdal. Bagus. iya, itu untuk Iya. mengisi. Iya. Jadi kalau Laila. Bu Susi yang sebagai host bisa, saya sebagai co-host bisa, yang Ya. lainnya nanti tinggal yang bisa silakan bergabung begitu aja. Apa Ya, yang tetap ada Ustazah. bahasannya apa nanti di minggu itu? Mau dar apa-apa? Harus 10 hari terakhir Lailatul Qadar ya, Ustazah. ya itu seharusnya bahasnya sekarang ini kan keterbatasan waktu dan keterbatasan segala-gala ya. Iya, atau lanjut ini aja ta? Lanjut jenazah ini aja ta? Ya dari awal. Menarik. Iya, gitu aja ta ya. Untuk Iya. Ramadan, sisa Ramadan ini lanjut ini aja nggih. Monggo. Jadi nanti mohon saya di WA oleh Dokter Dia ngaji atau enggak ngajinya untuk April, insya Allah. Dan saya tidak mudik, standby, insya Allah. Kita mohon kepada Allah dikasih sehat walafiat dan dikasih kehusuan di dalam tolab ilmi, dan mudah-mudahan ini merupakan perjuangan dan jihad orang yang hidup untuk mendapatkan jalan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Dan Amin. saya pesan kepada muda-muda semua, mohon seumpamanya ada teman-teman yang belum paham, monggo diajak ke An-Nur semuanya. Insya Allah, ketika kita mengajak, semoga Allah menetapkan pahala bagi kita semua. Dan ini termasuk amar ma'ruf bagi kita, insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Dia bisa minta tolong PDF-nya dikirim ya di WA grup An-Nur. Saya nggak punya. Iya, udah tak masukkan drive, tinggal nanti tak kasih linknya. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Iya. Terima kasih teman-teman, sampai minggu depan nggih. Bu Eri, Nggih, selamat datang.